Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to WPH Channel. Bareng lagi nih sama Wirda. Kali ini Wirda lagi bersebelahan dengan duo Sam. Nah, di video konten Wirda sebelumnya, Wirda pernah bilang bahwasanya menjadi seorang sales bukanlah pilihan, tetapi bertahan di dunia sales adalah orang-orang yang terpilih. Yes, kali ini Wirda mengundang dua orang idola Wirda di dunia persalesan. Kalau gitu kita kenalan dulu. Boleh kenalan dulu, Kak? Yang mana dulu nih? Yang ini dulu dong. Yang ini dulu ya. Kakaknya. Nama saya itu adalah Syam Reni. Ya, biasa dipanggil dengan sebutan Yeyen. Ya, kenapa nama kami Syam? Karena orang tua kami adalah bernama almarhum Samsul Bahri gitu. Kalau ibunya Syam juga enggak? Kalau ibunya enggak ada Syamnya, cuma ayahnya aja. Nah, saya anak kedua dari 5 bersaudara, oke? Biasa saya dipanggil dengan sebutan Yeyen. Kenapa? Karena nama Syam Reni itu kan kepanjangan, apalagi Reni. Kebetulan saya itu nggak bisa bilang R, jadi dipanggil nggak bisa bilang R. Nggak bisa bilang R, jadi biasa dipanggil Yeyen, dan kemudian nama Yeyen itu saya rasa nyaman buat saya. Oke. Nah, ini Kak Yeyen, biar lebih akrab ya manggilnya. Dari sebelah Kak Yeyen itu best sales juga, idola Wirda juga. Kenalin dulu dong Kak, say hi dulu. Hai. Perkenalkan saya Regina. Nama lengkap saya sebenarnya Syam Regina Ayu. Saya biasa dipanggil Regina. Ayu sih juga banyak yang panggil lingkungan rumah biasanya tuh panggil Ayu. Nama akrab di keluarga juga Ayu. Tapi untuk nama beken gitu ya dari di sekolah, di kampus, di dunia kerja sih selalu panggilnya tuh Regina. Panggil saya Regina. Oke. Nah, itu tadi perkenalan dari Kak Yeyen dan Kak Regina. Nah, kenapa Wirda mengundang dua sosok Syam ini atau duo Syam? Banyak banget yang pengen Wirda kasih ke kalian. Banyak hal yang pengen Wirda mau mereka cerita, karena mereka berdua adalah seorang istri, tapi mereka juga seorang pekerja. Jadi mungkin pertamanya Wirda akan tanya dulu ke Kak Yeyen. Kak Yeyen sekarang usia berapa, Kak? Usia jalan 32 tahun. Jalan 32. Wajahnya sama Wirda mirip-mirip sih, mirip kayak 34 gitu kan, guys. Terus berarti Kak Regina usia berapa, Kak? 17 lebih dikit. Dikitnya berapa? Enggak, 31. 31. Oh, cuma beda setahun. Beda setahun. Tapi itu beda setahun. Oh, gitu. Cuma beda setahun ya. Kak, kalian berdua ini kan sudah menjadi seorang istri, sudah menjadi seorang ibu juga. Kalian Anaknya satu 4 tahun. 4 tahun. Kak Regina? Ada sepasang, yang satu paling gede itu yang cowok 8 tahun, mau 8 tahun bentar lagi. Yang cewek itu 6 tahun sebentar 6 lagi. tahun ya. Kak Regina anaknya 2, berarti Kak Regina luar nikah ya daripada Kak Yeyen? Iya. Oh gitu. Nah, pengen tahu dong Kak, kenapa sih memilih menjadi seorang sales? Padahal kan kalian kan ibu rumah tangga, kayak kan pasti ribet sih kalian menjadi seorang sales. Wirda pengen tanya dari Kak Regina dulu, kenapa memilih terjun ke dunia sales? Ya, kayak yang sering kita tahu juga dan Wirda juga sering bilang kan, sales itu bukan pekerjaan impian, tapi nggak semua orang juga bisa menjadi sales gitu. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi sales. Mungkin kita salah satu dari orang yang terpilih kali ya. Kebetulan sih, sebenarnya sih harus kalau kerja itu pertama cintai apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita cintai. Ini nyangkut sih dua-duanya, jadi bisa dijalanin gitu. Makanya. Gitu. Berarti kakak memang menyukai dunia persalesan. Jadi dari tamat sekolah dulu, artinya kami dulu tamat sekolah, kami tuh mandiri sendiri sih dari dulu. Tamat sekolah, kuliah tuh udah pakai biaya sendiri gitu. Artinya harus kerja kan, sambil kuliah. Itu kerja sambil kuliah waktu masa aku dulu tuh yang bisa tuh cuman jadi sales, dari mulai SPG, dari mulai MD, kalau dulu ada dunia MD namanya ya kan, ada lagi sales, pokoknya intinya sales lah yang bisa punya waktu fleksibel. Artinya kita sih yang berjuang lebih. Kalau di dunia sales itu artinya kita yang berjuang lebih, kita mau apa karena waktunya kita yang nentuin juga kan gitu. Berarti kakak itu terjun ke dunia sales tanpa kakak sadari adalah keterbiasaan dari keterbutuhan. Iya, terbiasa dari keterbutuhan. Iya, awalnya itu karena ya udah cuman itu sih yang bisa dikerjain sambil aku bisa ke kuliah, kayaknya sambil kerja sales yang bisa gitu kan. Nah, ya udah lanjut dan happy-nya sih di situ. Sampai aku lulusan sarjana ekonomi, ngambilnya spesialis marketing sih sebenarnya. Oh iya. Iya. Oh,
iya. Jadi senang memang. Jadi senang ya? Sales itu memang senang. Oh, berarti emang memilih terjun ke dunia sales yang pertama emang karena dulu kebutuhan yang membuat terbiasa dan akhirnya nyaman, ya udah lanjut gitu ya. Terus kalau Kak Yeyen kenapa terjun ke dunia sales tuh kenapa? Ya memang suka di bagian yang namanya penjualan, terus memang suka di kerjaan yang seperti ini, nggak suka kerjaan di kantor di hadapan dengan komputer karena aku memang orangnya itu rasa gitu. Suka gaptek? Enggak juga sih sebenarnya kalau kita mau belajar itu bisa gitu kan. Cuma karena aku suka orangnya itu kesana kesini jumpa banyak orang, jumpa dan bisa ngapai waktu kita tuh di lapangan di mana-mana dan aku Lebih suka orangnya senang lebih ketemu senang orang. membaur gitu kesana kesini. Suka bersosialisasi Iya, orangnya benar, tipenya. iya. Iya nih, kalian itu kan divisinya sama, seleranya sama gitu kan. Terjun ke perusahaan sama juga. Itu memang direncanakan nggak sih bergabung ke satu tempat yang sama gitu? Emang direncanakan? Aku mau daftarnya di sini, iya ada lowongan, aku ikut juga. Kayak gitu sih nggak sih? Enggak ya? Aku duluan ya, aku jawab duluan ya. Intinya masih kami berbeda nih. Nah, kalau itu benar-benar nggak sama. Jadi kami itu kami kakak beradik kandung ya kan. Selisih usia juga 1 tahun doang. Artinya kita tuh selain kakak adik, kita tuh teman dari kecil, kita tuh udah teman, udah sahabat. Jadi ini kakak aku, tapi dia juga sahabatku gitu kan. SD kita TK kita sama, Oh, iya? SD kita sama. Bayangin, untung SMP kita berbeda ya, Iya. SMA kita berbeda. Bayangin kuliah sama, nggak nyangka gitu loh kita kerja kuliah juga sama sama juga. gitu. Bener-bener nggak nyangka, bener-bener nggak direncanain juga sebenarnya, beneran nggak direncanain. Waktu itu aku orangnya pakai planning ya. Aku dari dulu orangnya Planner ya? Iya pakai planning. Jadi planning kapan aku harus menikah, kapan aku punya anak 1, kapan aku punya anak 2, kapan aku punya anak cowok, kapan aku punya anak cewek, sampai segitunya. Aku tuh orangnya planning ya. Planning, Jadi artinya yang aku buat artinya udah aku rencanakan gitu. Waktu Ada rulesnya udah kakak buat sendiri. Iya, aku kayak gitu. Tapi dan kebetulan berjalannya tuh kayak ada jalannya aja gitu. Mungkin sesuatu yang udah kita rencanakan, kita bayangkan yang bisa terjadi dia gitu. Kekuatan alam bawah sadar ya. Yes, kayak Kalau gitu. dunia marketing tuh bahasa kita gitu ya. Iya. Kekuatan alam bawah sadar. Ya, gitu. kayaknya sih gitu. Jadi waktu itu ada buka, aku lihat dari Instagram sih, lowongan di Marketing gitu ya. lowongan marketing di salah satu perusahaan otomotif ya kan. Dan sebelumnya aku pernah kerja di perusahaan otomotif juga waktu kuliah waktu itu. Udah nyaman sih juga dulu di perusahaan otomotif itu, cuman karena aku memilih untuk menikah, di usia muda waktu itu. Jadi dan aku harus jalanin training aku selanjutnya sudah menikah kan gitu kan. Dan ini ada kesempatan lagi aku coba dan alhamdulillah lulus. Waktu itu aku diwawancara sama kepala cabangnya di perusahaan itu. Dan aku nggak tahu kakak aku juga melamar di situ. Iya, nggak keluar. Kalau aku buka di di online lah gitu kan, ada lowongan kerja, itu kan work at interview gitu aja. Jadi di jam 9 itu aku ke warnet ngeprint, karena aku nggak ada rencana gitu kan. Aku ngeprint work at interview. Kalau work at interview kan artinya kan kita kan langsung diterima gitu kan. Yaudah aku langsung ngelamar ke sana di jam 10 aku nyampe ngantar lamaran ke sana, langsung dipanggil dan kebetulan yang interview itu supervisor gitu kan. Ya emang agak lama sih ngomong ya, mungkin supervisor tadi terima karena mungkin karakter aku di situ, aku terlalu semangat, terlalu ngebet juga gitu. Ngetot gitu. Ya. Mungkin juga supervisor terima, nggak ngerti dia bilang apa, tapi dia semangat, udah aja lah gitu. Iya iya. Karena Aku soalnya bentar kali, serius. iya, dia lama kali ya gitu ya. Jadi waktu itu kan kami ketemu sebentar sekilas saja nih. Habis aku cari lagi, nggak kelihatan. Aku lihat sih masih ada sepeda motornya dia gitu kan. Jadi mana tadi kakak aku gitu kan. Udahlah nggak nampak lagi, nggak bisa dihubungi juga dia kan. Udah kembali aja. Nggak tahu lagi sih kelanjutannya. Tiba-tiba? Nextnya kami itu ketemunya pas psikotes. Berarti Lagi dua-duanya lolos lah di tahap eliminasi, interview. yang lainnya kali masuk lagi. Itu sampai berarti satu belum ketahuan angkatan, ya? Sampai satu satu angkatan habis udah habis tinggal semua. kami berdua, dari mulai 10 orang tinggal 2 orang kita ya, dari tahun 2018 Tapi itu sampai nggak ketahuan tuh ya awalnya kakak beradik ya. Dia nggak ngaku sih. Oh, dia Aku nggak sih ngaku. biasa aja. karena- Kalau ditanya ya udah aku. ya Tapi udah, kalau dia apa-apa. enggak gitu ya. Dia ngakaknya juga gadis loh dulu. Ampun, boleh tahu nggak alasannya kenapa aku gitu Ya kan gini, biasanya kalau mama itu kalau mau ngelamar kerja kan Susah. seringan susah lah, yang dibilang atasan pasti suami anak itu, jadi aku bilang gadis. Oh gitu. itu nih kalau suaminya kayak nonton bukan karena apa-apa bang, cuman untuk takut nggak diterima. Iya benar. Tapi kita tahu kok siapa suaminya Kak Yeyen, Sultan. Oke, itu pengalaman masuk ke dunia otomotif. Nah, Wirda ini dong, kan kita tuh kebetulan satu perusahaan ya guys, jadi sering bertiga, sering bareng. Nah,
Kak Yeyen ini salah satu apa ya kalau kita bilang keunikan di tempat kita kerja karena anaknya ceria, nggak mudah sakit hati, semangatnya luar biasa. Nah jadi tuh pokoknya banyak hal yang udah pelajarin dari cara dia ke customernya seperti apa. Kak coba ceritain pengalaman kakak yang paling menyakitkan di dunia sales. Pernah ke customer itu seperti apa yang sampai sekarang kakak ingat? Iya, pernah diculik. Ya, ceritain. karena terlalu ngebet nyariin konsumen yang dipikir tuh target aja sampai nggak bisa ngebedain mana konsumen itu yang bener-bener, mana yang hanya main-main. Ya udah, karena yakin akan beli mobil itu banyak, terus aku orangnya cepat percayaan, ya udah aku ikutin ya sampai dibilang hampir diculik gitu. Iya itu kayak gimana ceritanya? Katanya kan kakak awalnya mau dibawa ke rumahnya juga ya? Iya, Coba katanya ceritain, sih Kak, mau pertama. jemput Panjar di rumahnya gitu tuh. Oke, udah mau jemput di rumah kayak gitu tuh kan tiba-tiba kok berhenti ya kan? Kok berhenti di di suatu tempat gitu kan, di depan pinggir jalan gitu tuh yang kebetulan di belakangnya tuh tempat-tempat gimana gitu ya Kayak kan. hotel Jadi, gitu? kayak hotel gitu tuh. Kok berhenti di sini gitu ya kan. Langsung Kan masih positif thinking nggak tuh? Hah? Masih positif thinking nggak tuh? masih positif Karena juga. hujan Kenapa? mungkin ya? Karena hujan yang kedua kan ini panjangnya 3 unit langsung nih. Tiga ini diiming-imingi guys dia guys. Terus Setelah itu langsung ya dibujuk gitu, ya aku nggak mau lah, terus aku ya minta balik lah, aku balik lah langsung, aku balik langsung, aku tinggal ya ini nggak bener nih gitu. jadi akhirnya kakak Akhirnya- lolos dari situ tuh gimana ceritanya? Lolos lah, lolos. Dianterin orang yang sama lagi Enggak. Langsung ambil inisiatif untuk Untuk pergi cabut. Berarti bukan rezeki lah gitu, ya udah nggak usah dia harapin kali kalau itu memang nggak benar gitu ya kan. Gini, ada ininya nggak, poinnya mungkin untuk ke teman-teman sales yang lain gitu kan, itu pengalaman. Iya. Atau kakak pengen bilang apa gitu, pengen bilang bahwasanya jangan, Kak Ayan ini kan orangnya terlalu mudah percaya guys. Jadi kalau di Dia dunia orangnya positif thinking Yes. tanpa dipikirnya lagi. bener. Jadi kalau di dunia kita itu ya, dunia persalesan itu kita kan sering kayak apa ya, emang dikejar target. Jadi kadang nggak berpikir rasional juga kan. Jadi kalau orang mengiming-imingkan, aku mau beli 3 unit nih, ambil Panjar ke rumahku, ayolah ikut. Seketika itu juga dia ini tipenya gitu langsung ikut gitu, langsung percaya. Tapi akhirnya ya niat dia juga baik, dan akhirnya emang ya sesuatu hal yang kita emang niatkan dengan baik, ya lolos juga dengan baik gitu. Kalau Kak Regina ada pengalaman yang paling mendalam yang sampai sekarang masih diingat nggak? Perjuangan mencarikan customer gitu. Ada hal nggak yang diingat lah gitu? Atau pengorbanan apa sih yang pernah Kakak lakukan di dunia sales? Kalau ditanya perjuangan, setiap hari juga perjuangan ya untuk di dunia sales ini. Namanya setiap hari, targetnya tuh setiap hari, bukan targetnya tuh walaupun dihitungnya bulanan, tapi setiap hari kan kita mencari. Jadi itu nggak kayak gitu. Lebih ke perjuangannya, waktu untuk keluarga tuh banyak berkurang sih pastinya di situ ya. Waktu untuk keluarga itu benar-benar berkurang. Jadi kita nggak bisa bilang hari Minggu tuh, misalnya kan hari Minggu tuh kita libur, nanti kita jalan sama, nggak bisa. Terkadang kalau ada customer yang misalnya Minggu, kita kejarin juga tuh di hari Minggu. Jadi lebih perjuangannya tuh lebih di waktu sih, lebih Waktu ya. berkurang. Tapi kenapa sih masih juga Indo? Kan kakak sudah berkeluarga. Kakak bilang kan aku harus berkorban waktu. Dalam artian emang suami kakak nggak komplain nggak sih gitu tentang waktu kakak gitu, atau gimana sih cara kakak menyikapinya gitu? Boleh tahu nggak cara kakak menyikapin sebagai seorang istri tapi juga harus bekerja di dunia yang emang Sebenarnya harus sih tunjukin dengan ya prestasi sih. Sebenarnya benar, di saat kita tunjukin bulan ini best sellers contohnya kan, bisa dapat best sellers of the month, itu emang sih itu di kantor kita, tapi kan pastinya keluarga inti kita pasti tahu kan. Jadi dia juga ngelihat, oh ya nggak sia-sia sih yang aku buat gitu. Dan walaupun kita bilang nggak punya waktu, tapi itu tadi karena kita kerja lapangan, bisa jadi di hari tersebut kita nggak punya waktu, tapi kita gantikan dengan waktu yang lain, hari yang lain gitu. Jadi tetap masih punya waktu juga jadi sih. makin bijak berarti ya. dalam Jadi artinya memanage sih waktu. tentang kita sendiri aja kayak mana mengatur waktunya itu. Jadi kalau dibilang nggak punya waktu tuh punya waktu, tapi nggak bisa sama dengan waktu-waktu orang. Kalau orang kan harinya gitu udah tahu Weekend waktunya. gitu ya. Kalau kita tuh nggak bisa harinya kayak gitu, tapi kita tetap punya waktu sih. Tapi sekali berangkat jalan-jalan luar biasa ya. Iya. Itu prestasi mereka ya guys. Prestasi mereka itu kalau untuk berangkat luar negeri baru-baru ini menang kan ya? Trip Iya. ke Jepang. Kayak Sapporo. Sapporo Jepang. Kak Regina Sapporo Jepang. Sapporo Jepang. Jadi mereka berdua lolos ke trip Sapporo Jepang. Mungkin cuma karena pandemi, jadi kita dipending dulu untuk berangkat. Kalau kita jalan sama Iya, ya. kalau kita udah trip bareng. Jadi itu dari kata Kak Regina tuh, kalau yang namanya dunia sales itu harus berkorban waktu.
tapi bukan berarti Nggak punya waktu. Iya, nggak punya waktu. Iya, tinggal pinter nyikapin waktunya aja. Benar. Aku sendiri terkadang nih jujur aja cerita terbuka ya kan. Masuk kantor itu syukurnya nggak terlalu pagi dan jarak dari rumah ke kantor itu jauh. Jadi artinya anakku juga nggak kehilangan waktu untuk pagi gitu. Contohnya aku anterin ke sekolah masih bisa gitu. Jadi artinya dia tetap mama yang anterin ke sekolah gitu. Dan terkadang bisa juga jemputin anak sekolah juga tetap bisa gitu. Tapi ada juga waktunya sama sekali nggak bisa nganter jemput dan bahkan pulangnya lebih lama. Itu pasti ada juga gitu. Nah, yang penting tetap ingat meluangkan keluarga adalah utama. Yes. Tapi pekerjaan juga difokus gitu ya. Luar biasa kan guys, the power of emak-emak dua ini gitu ya. Terus ada beberapa kisah unik juga. Kita tuh sering ngobrol bertiga gitu kan. Sampai aku tuh pengen nama aku tuh ada Samai juga, Samurda gitu. Cuma sampai sekarang belum di-approve. Pengen jadi Samurda karena mereka berdua ini luar biasa tangguh. Mungkin buat teman-teman nanti yang nonton itu ada beberapa teman-teman kita yang di marketing juga tapi beda kantor. Mungkin kalau untuk namanya Sam Regina, Sam Reni atau Yayan, lebih tepatnya. Udah pasti kalau fight tuh ada customer yang sama, udah pasti mundur gitu ya. Ya kan, udah pasti mundur. Karena Kak Yayan ini orangnya yang penting customer senang dulu aja. Walaupun dia menderita. 4 juta pernah loh coy dia ngeluarin dari kantong sendiri. Iya. Tapi ya balik lagi niat dia tadi baik, ya kembali lebih malah ya kan. Kak boleh kasih tahu nggak pencapaian apa sih yang udah kakak dapet dari yang namanya dunia sales itu? Apa aja sih yang udah kakak raih? Mimpi apa sih yang udah terwujud gitu? Makanya sampai mau bertahan tuh kan pasti karena ada sesuatu hal yang kakak lakuin tercapai. Ya udah ternyata ini adalah tempat untuk menggapainya gitu. Memang suka di bagian bisnis sih. Jadi pernah ada kepala cabang bilang gitu, kamu itu adalah berbisnis tapi yang dimodali oleh perusahaan gitu. Jadi aku berpikir ini adalah bisnis, anggap aja ini bisnisku sendiri gitu ya kan. Jadi ya aku memang berambisi untuk mencapai target-target yang kuimpikan gitu. Ya mungkin belum tercapai semua tapi istilahnya aku udah mendapatkannya gitu. Contohnya jalan-jalan ke luar negeri pengen dibiayai sama orang atau dibayarin gitu kan. Ya aku udah mencapai trip ke Shanghai kemarin, udah pergi gratis tanpa biaya apapun. Terus jalan-jalan ke nasional kayak ke Bali kemarin, dibiayai juga, aku jadi merasakannya juga. Terus kayak mobil, aku sampai saat ini aku ya bayar dari hasil itu walaupun belum semua yang nampak gitu. Luar biasa. Dan bisa membantu saudara-saudaraku, family-familu. Kenapa? Karena aku dari dulu tuh tipenya tuh nggak suka mengharap, nggak suka minta-minta. Karena aku dari kecil tuh memang hidupku tuh memang mandiri gitu. Memang dari mulai kecil aku tuh memang ngebantu orang tua, dari mulai jualan kedai sampah sampai aku tuh besar, sampai aku kuliah, sampai aku berumah tangga juga gitu. Jadi berkat dari apa yang kakak lakuin sekarang banyak bantu orang. Jadi pendapatan yang kakak dapat itu kayaknya kakak lebih ngerasa senang karena emang jadi bisa berbagi gitu ya. Jadi mudah untuk berbagi gitu ya. Nah tadi guys kan ada cerita dia pernah ke Shanghai nih Wirda. Sebagai teman dekatnya nih ya, mungkin kira-kira juga tahu kisah uniknya. Jadi saat itu kita tuh sama nih dapat trip sama-sama ke Shanghai. Tapi Wirda pending karena Wirda ngerasa enggak lah, kemarin kan baru dari China juga kan. Wirda nggak mau gitu kan. Kak Yayan berangkat sendiri akhirnya. Jadi itu kan nasional seluruh Indonesia. Jadi ngumpulnya kan di Jakarta kan ya. Ngumpulnya di Jakarta. Padahal ya beliau ini adalah mantan pekerja di bandara. Di bandara, oke? Jadi mungkin kerja di bandara. Bener. Ini kejadiannya mungkin kayak nggak rasional banget, tapi dia ngalamin guys. Dia memang orang kayak gitu. Bener. Jadi itu harusnya ngumpul di Jakarta. Ya kan, di Suta. Nah, Kak Yayan berangkat nih dari Medan sendirian. Padahal sebenarnya anak Medan itu Sumatera ada berapa orang? Yang harusnya berangkat 3 atau 4. Tapi dia ngerasa nanti aja lah di Jakarta jumpanya gitu kan. Oke, berangkat dong dia sendiri. Sampailah dia di bandara. Karena dia terlalu ramahnya. Saya ketika itu saya orangnya ramah gitu kan, cepat berteman, cepat berkawan lah gitu ya kan. Ya udah ngobrol, jumpa dengan bapak-bapak, asik nih ceritanya gitu kan. Mantap nih, bisa jadi prospekanku gitu ya kan. Oke, tukaran nomor handphone. Oke, udah setelah tukaran nomor handphone gitu
itu tuh ya dia masuk pesawat Padang, sedangkan aku ke Jakarta. Nah, tujuannya kan harusnya ngumpul di Jakarta. Jadi karena mungkin itu pintu gate-nya deket ya, Padang Jakarta itu deket ya. Gate-nya sama, cuma Gate-nya sama, iya, cuman jamnya berbeda. Gate gue sebenarnya belum open gitu. Oh, Cuma gitu. aku nggak tahu mungkin di orang boardingnya memang udah keselip lah gitu ya. Ke apa? Nah, jadi karena Lepasan betul. gitu. Karena asiknya cerita nih sama Sama kita si bapak itu, itu. dunia sales itu kalau lihat orang pantang disenyumin kartu nama melayang. Cobain, ketemu Iya, kita bertiga, bener. coba deh senyumin aja kartu nama kita Kartu nama melayang. melayang. Bawaannya tuh pengen kenal, Iya. bukan apa, karena kita tuh kayak senang aja berkomunikasi. Ya Iya, kan? sales Masuk cerita. bahkan masuk paret pun kartu nama melayang bisa jadi konsumen. Padahal itu masuk paret ceritanya. Mobil kita masuk paret dibantu sama orang, kita kasih kartu nama, deal ya jadi pembeli gitu. Iya, jadi itulah alasan kenapa Siapa kita senang aja. kasih kartu nama. Nah, jadi balik lagi nih ke topik yang sebelumnya Wirda bilang. Dia ngobrol asik sama bapaknya. Ternyata bapak itu mau, kakak tahu bapak itu mau ke Padang kan? Tahu. Dan bapak itu tahu nggak mau ke Jakarta kan? Iya. Oke, tiba-tiba panggilan kayak biasa dong, udah harus masuk ke pesawat. Dah, karena si kakak ini tadi mungkin terlalu excited, terlalu bergembira, nggak ngerti juga kita. Bapak ngantri, doi juga ngantri bos di belakang. Bapak masuk, dia masuk. Cuman ya, bapaknya di depan, dia masuk belakang. Karena waktu itu kursi berapa? 8C. 8C, bapak di depan berarti. Bapak di depan. Bapak itu depan, Iya. bisnis kelas dia. Enggak di depan. Tapi paling di depan. Nah, jadi kayaknya ke belakang tuh. Sampai di belakang tuh tempat duduk udah ada yang dudukin. Didudukin. Nah, dengan karena dia udah ngerasa ini jamnya saat dia harus berangkat, dia omelin ke Heboh, bapak-bapak. terheboh juga gitu kan. Terus, omelin Pak, bapak. ini tempat duduk saya, gitu ya kan. Loh, kok tempat duduk kamu, ini tempat duduk saya. Ya udah, saya panggil pramugarinya. Cekcok ya, cekcok. lah gitu tuh kan. Terus pramugarinya pun heran gitu kan. Ini tempat duduknya sama, kok orangnya dua gitu. Ini pramugari aja sampai ini kan guys, sampai heboh gitu. Iya, setelah itu nggak berapa lama kemudian pramugarinya bingung ya kan, kok bisa sama gini, dipinggirin lah. Kemudian, ya ampun, ini kan pesawatnya beda. Nah, jadi dia udah marah-marah tuh sama si bapak itu. Ini tempat duduk saya. Bapaknya nggak terima. Enggak, ini tempat duduk saya. Cek dong. Cek tiket. Memang sih 8C nggak salah, dia enggak. Salah pesawat. Iya, bukan tempat duduknya yang salah. Pesawat pun nggak salah, jam yang salah. Oh, jam yang salah ya. Jamnya salah. Jamnya Oke, yang oke. salah. Jadi andai ya guys, andai waktu itu tuh tempat duduk nggak ada orang, dia duduk, dia udah terbang ke Padang. Nggak jadi dia berangkat ke Xi'an. Terus dia langsung heboh ngabarin kita kan. Aku salah pesawat, bodoh. Kukira angkot aja yang salah jurusan, pesawat bisa juga salah jurusan. Tuh, Ya. uniknya kayaknya tuh itu, cerita-cerita unik tentang kayaknya tuh banyak. Sampai kakak sebelum di dunia otomotif pernah ngelamar kerja kemarin ya? Ya, pernah ngelamar kerja di- Dulu Di- dia tuh tamat pengen jadi sekolah. beauty, apa namanya? Dulu dia tamat BA. sekolah, dan dia BA. tamat sekolah dulu dia. Kami kan tamat sekolah tuh langsung kerja. Kerja kan aku bilang tadi kan mandiri sendiri tuh, kerja sama kuliah sendiri lah. Intinya kami semua tetap berjuang tuh sampai Iya. kami mau harus tamat kuliah nih gitu ya kan. Tapi orang tua tuh biasa sampai tamat sekolah tetap tanggung jawabin, baru kalau kuliah masing-masing. Oh, gitu. Nah, dan kalau aku larinya ke jalur sales sih memang biar bisa sambil kuliah tadi kan. Kalau dia mau coba yang lain ya kan. Ya, pengen jadi BA gitu kan. BA itu beauty advisor. Beauty advisor ya kan, di mall gitu kan. Terus ya kan, oke di situ kan Cita-citanya cita-cita cantik itu. juga ya kan. Nah, enggak cita-cita juga sih, pengen karena dari mengisi karena gak ada kerja kemarin itu kan. Oke, setelah itu dimasukin, ada teman yang masukin. Oke, udah lulus semuanya, udah pakai seragam, udah ini semua. Rupanya di nominasi terakhir kok nggak bisa gara-gara aku kurang tinggi, kurang sekitar beberapa senti lagi gitu. Ya di situ sih agak sedih, agak kecewa Bukan juga. agak sedih, dia sedih kali. Sedih Dia kali pulang pun. ke rumah terus dia marahin bapak kami. Kenapa dia marahin bapak kakak? Iya, dia bilang gara-gara bapak nih waktu kecil aku ngangkat beras, ngangkat galon aqua, jadi tinggiku kurang, katanya kayak gitu. Jadi dia menyalahkan orang tua. Jadi dia tadi. nyalahkan orang tua kami karena tingginya kurang gitu. Gara-gara suka mengangkat. Oh, cerita Aqua nih. Wirda kan pernah dengar juga di dari Kak Regina kemarin. Kak Yeyen ini lahiran anak pertamanya itu sesar. Enggak. Normal. Dia tidak mau Normal. sesar sama sekali. Iya. Dia dua-duanya mau sesar. Kakak Dia dua-duanya sama sesar. sekali tidak mau sesar. Dia- Aku tanya, kenapa kok nggak mau sesar? Udah kalau apa-apa sesar aja. Enggak, dia udah beramanah kalau apa dia lebih bagus meninggal daripada dia harus operasi sesar. Alasannya
cuman simpel aja Kalau alasannya. Wirda ditanya, Iya. kuliah sekali Kak Yayan pasti dia ingin merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan secara normal. Bukan. Kalau Wirda ditanya pasti Wirda mikir gitu. Jadi dia berpikir kalau dia panjang umur, kalau dia operasi sesar dia nggak bisa angkat galon aqua atau beras lagi gitu loh. Dia biasa kerja keras memang. Iya. Di keluarga kami dia ini kayak laki-lakinya gitu juga. Gitu Dia ya? biasa kerja keras gitu. Jadi dia berpikirnya tuh yang kayak gitu gitu. bukan karena dia ingin merasakan seorang ibu yang lahiran normal guys, tapi dia takut nggak bisa angkat galon. Tapi nggak bisa kerja keras. Dan dia takut, kata orang kan mitosnya kalau sesar itu kan gampang capek, Cepat nggak capek. bisa angkat berat gitu. Iya. Ya kalau aku mikirnya ya udah aku jangan sampai angkat berat lah gitu. Kalau dia nggak, dia mikirnya nanti dia nggak bisa lagi ngangkat Dan berat. nanti aku berpikir nanti aku bakalan lemah setelah dioperasi gitu sih, makanya aku harus kuat. Oh iya. Tuh, kalau Kak Yayan itu pola pikirnya seperti itu. Luar biasa. Iya. Terus kan kalau untuk kedepannya lah nih harapan Kak Yayan dan Kak Regina. Terus gimana sih cara boleh nggak sih motivasi teman-teman yang lain yang emang lagi ngedrop mungkin gitu. Kan kalau orang Kak Regina sama Kak Yayan juga pernah di fase dimana berjualan itu sulit, tapi kayaknya spiritnya nggak pernah habis. Nah itu yang Wirda salut dari mereka berdua, spiritnya tuh nggak pernah habis. Boleh kasih tips nggak sih ke teman-teman tuh gimana caranya tetap jaga spiritnya gitu? Kalau aku sih yang penting semangatku itu nggak boleh luntur gitu. Semangatku nggak boleh lumpuh. Apapun masalahku, lagi bermasalahkan di keluarga, dimanapun berada, di keluarga, di orang tua atau di mana, aku tuh selalu mengapakan diriku tuh harus tetap semangat. Kenapa? Kalau semangatku luntur bakal drop aku gitu. Jadi kalau aku semangat, aku akan tetap bangkit gitu. Aku melawannya dengan kesemangatan dan tidak mau memikirkan yang terjadi negatif, selalu positif. Contoh lah. Ini Kak Yayan itu punya apa? punya apa namanya itu? Ya aku tuh tipe kayak gini. Aku tuh sebenarnya suka melakukan sesuatu tuh bukan apa, sesuatu tuh selalu terjadi dengan tiba-tiba, suka terspontan gitu. Gimana yel Kak Yayan kalau belum jualan? SPK bukan semangat lah. SPK masuklah. Gimana? Ya jadi suatu saat itu tuh mungkin yakin kali nih hati nih, pasti SPK penjualan gitu kan, penjualan unit itu pasti datang gitu kan. Jadi aku selalu positif aja gitu, selalu yakini diri. Jadi aku ya dengan terspontannya ya udah aku selalu gimana ya, aku kemarin tuh mengginikan tangan terus bilang SPK datang bos, seolah-olah kayak keyakinan hati gitu. Ya jujur aja 2 hari kemudian besoknya aku langsung SPK mobil mewah gitu, mobil yang harganya miliaran gitu ya kan. Aku ngajak kok bisa gitu ya, mungkin karena api masih di diriku dan keyakinanku tadi gitu. Nah, itu ya Kak Yayan itu paling kuat sama afirmasi diri atau keyakinannya. Apa yang dia yakini itu terjadi. Dia cuma bilang ini, aku pengen jual mobil yang harga 1M. Udah jadi. Malah dia pernah di 1 bulan pernah jual mobil itu 2 unit harganya 1M. Jadi penjualannya tuh 2M guys. 2M. Ketika bos kita marah dia cuma bilang gini, nggak sadar diri ya, aku udah bantu perusahaan banyak jual MM-an. Padahal jualnya 2 unit cuy. Di tempat kita itu bukan masalah M-nya, total unit. Mohon maaf nih. Oke guys, jadi itu tadi tips dari Kak Yayan. Gimana cara Kak Yayan untuk konsisten dalam berdagang, konsisten dalam apa yang dia kerjakan adalah semangat. Kata kuncinya adalah semangat. Ketika dia tetap semangat, maka segala sesuatunya akan berjalan. Kuncinya adalah semangat. Nah, kalau menurut Kak Regina gimana? Kasih dong tips-tipsnya untuk kita selalu bisa jaga konsisten dalam berdagang. Kalau menurut Regina, itu dia makanya milih di dunia penjualan, sales tadi itu karena aku mindsetnya tuh dari awal aku tuh bisnis. Jadi di sini tuh bisnis aku. Aku juga nggak mau karena namanya bisnis aku jatuh. Jadi artinya selama aku belum jualan, artinya bisnis aku lagi nggak jalan nih. Gitu. Jadi aku harus tetap semangat, harus tetap jualan setiap bulan karena biar bisnis aku tuh maju gitu. Artinya mindsetnya harus mindset wirausaha sih, jangan mindset karyawan. Nah, itu tips dari Kak Regina adalah ketika kalian terjun ke dunia sales, kalian harus menempatkan posisi diri kalian sebagai seorang pembisnis, sebagai seorang wirausaha, bukan sebagai seorang karyawan. Anggap bisnis itu bisnis kita yang mau untungnya, kita yang mau dapat hasilnya. Jadi kalau dari kita situ. jualannya banyak kan cuan kita banyak gitu. Jadi artinya kalau kita jualannya dikit ya wajar sih kalau hasilnya sedikit. Seperti itu kalau di dunia sales.
menurut aku tuh dunia sales tuh memang yang benar-benar bisa membuat kita shortcut cepet itu tuh dunia sales sih. Iya. Kalau kita kerja tapi pengennya kerja gitu, berpakaian rapi gitu kan, tapi penghasilannya kayak wirausaha Segitu aja gitu. sales sih itu yang Sales adalah pilihan. sales itu pilihannya gitu. Tapi kalau memang pengen rapi tapi gitu-gitu aja ya kerja di belakang layar atau yang lainnya seperti itu. Gitu. Nah, mungkin guys itu adalah tips dari kedua kakak Wirda, kedua Sams yang selalu Wirda bilang dua Sams. Yes. Nah, buat kalian semua semoga hari ini kontennya menginspirasi. Iya. Buat kalian semua sekali lagi tadi kita udah bilang kalau ketemu kita jangan disenyumin. Kalau disenyumin Kasih kartu nama nama. wayang gitu. Oke, terima kasih sudah menonton PPH Channel Yes. dan thank you Jangan buat lupa. dua Sam. Ya, jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Oke, PPH thank you. Channel. See you, bye.